yang akan mengalir ke alam kubur, atau maksudnya mengalir ke dalam catatan amal orang meninggal, yaitu au gharasa nakhlan, selama hidup pernah menanam pohon kurma. Bahasa Nabi di sini nakhlan, kurma. Kenapa Nabi menyebutkan kurma? Karena pohon yang paling mudah hidup, paling bermanfaat di sisi orang Arab adalah kurma. Ini perkataan Nabi sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan tempat. Artinya makanan yang paling disukai dan menjadi makanan hari-hari, bahkan kadang-kadang bisa menjadi pengganti gandum di sisi orang Arab, adalah kurma. Nah, makanya Nabi mengibaratkan yang pernah menanam pohon kurma lalu buahnya diambil orang, dimakan orang, dimanfaatkan orang, mengalir pahalanya kepada yang menanamnya. Ini tidak terbatas hanya pada pohon kurma. Jadi keterangan para ulama mensyarah hadis ini, semua yang pernah menanam pohon, semua yang pernah menanam pohon yang bermanfaat kepada makhluk lain, tidak mesti manusia. Ada kalanya kita pernah menanam pohon yang orang kemudian merasa dingin, merasa nyaman duduk di bawah pohon tersebut. Orang istirahat berteduhnya di bawah pohon itu. Atau ada orang menyandarkan tubuhnya untuk istirahat di pohon tersebut. Atau ada orang memarkirkan mobilnya, memarkirkan motornya di bawah pohon tersebut. Atau ada orang mengambil buahnya, memakan buahnya, atau ada yang mengambil cabang pohonnya dijadikan sebagai sapu lidi, atau ada yang membutuhkan daunnya. Misal kita tanam pohon pepaya, kita sudah meninggal, lalu kemudian diambil daunnya oleh orang lain. Atau kita menanam pohon temurui. Temurui itu bahasa Indonesia. Daun apa Pak? Daun kari, yang betul, alhamdulillah. Untung ada orang Indonesia ya. Daun kari misal, itu selalu tetangga yang malas menanam pohon, itu kan ketuk-ketuk rumah tetangga lain, minta selalu daun kari. Ada daun kari satu ini saja, satu ruas saja. Ini nampaknya sederhana sekali, cuma minta daun kari saja. Tetapi setiap kali dia masak, dia memakai apa yang pernah kita tanam dan kita sudah meninggal. Masya Allah, begitu luasnya rahmat Allah. Semua yang memanfaatkan dari pohon yang telah kita tanam dialirkan pahalanya, artinya berpahala bagi mereka yang menanamnya. Bahkan hadis Nabi yang lebih dahsyat lagi menyebutkan, ketika burung mengambil hasil dari pohon tersebut. Kita tanam pohon kelengkeng Pak di kebun, atau pernah di jalan mana kita tanam sesuatu yang kita maksudkan untuk agar pejalan kaki bisa merasa dingin ketika melewati tersebut, melindungi dirinya dari terik matahari. Atau dalam hutan mana, kita punya kebun dalam hutan entah di mana, dicuri
oleh tupai. Jadi pohon kelapa yang kita tanam dihabiskan oleh tupai. Ada tupai berekor, ada tupai yang tidak berekor. Nah, ini ternyata ada hadis yang menyebutkan burung yang memakan buahnya, yang kita mungkin tidak tahu kapan diambil, jam berapa. Buah kelengkeng kita dimakan oleh kelelawar. Kelengkeng itu dimakan oleh kelelawar. Makanya orang kenapa membungkus kelengkeng itu untuk menahan dari kelelawar. Tapi Nabi mengatakan yang dimakan burung pun, karena itu makhluk yang Allah cipta, setiap kali dia makan, pahalanya ditulis kepada orang yang menanam pohon tersebut. Padahal kita tidak tahu kapan diambil, mungkin kita pun tidak peduli lagi, tapi ternyata setelah meninggal tetap mengalir. Makanya jangan bungkus lagi kelengkeng setelah ini, biarkan saja dimakan oleh kelelawar. Begitu dahsyatnya rahmat Allah. Ada satu hadis lain, walaupun pencuri mencurinya, yang hati kita memang berjaga-jaga agar tidak dicuri, tapi dicuri. Mangga kita dicuri, malam masih lengkap, pagi sudah tidak ada. Yang mencuri pun ternyata walaupun dia melakukan perbuatan dosa, yang dia makan buah dari mangga kita, dari pohon yang kita tanam itu, pohon mangga itu, mengalir pahalanya kepada orang yang menanamnya. Sampai orang itu meninggal dunia pun masih mengalir. Makanya salah satu amalan untuk membuat gaji pensiun di alam kubur, banyak-banyaklah tanam pohon. Cuma dalam fikih begini, kalau lihat dalam fikih, kalau mau menanam pohon di sekitaran masjid itu tidak boleh sembarangan. Itu harus seizin oleh pengurus masjid. Karena kalau itu tidak diatur, orang akan berlomba-lomba memenuhi area masjid dengan pohon. Jadi maksud seizin, memang masjid bukan milik pengurus. Masjid wa annal masajida lillah, masjid itu milik Allah, tetapi harus diatur. Bahkan dalam kitab disebutkan tidak dibolehkan menanam pohon di area masjid tanpa seizin dari ta'mir masjid. Ini kalau tidak diatur bisa menyebabkan gangguan. Jadi kadang-kadang memakan rute untuk orang parkir, untuk orang masuk dan segala macam, maka harus diatur. Seizin itu maksudnya memberitahu, saya wakaf pohon untuk sekitaran masjid. Nah, Masya Allah, pohon itu tumbuh sendiri, kemudian berbuah berulang-ulang. Entah siapa-siapa yang makan. Jamaah datang ke masjid, sebelum masuk masjid makan itu dulu. Ada yang kadang-kadang sudah selesai salat dia masih makan itu, tidak masuk-masuk ke masjid kadang-kadang. Nah, ada yang model begitu. Tapi di sisi Allah, penanam pohon tidak ada yang sia-sia, tidak ada. Selama pohon itu memang dimanfaatkan, dimakan oleh kambing orang, dimakan oleh lembu orang, walaupun kita lempar lembu itu, tapi ketahuilah setiap kali dia makan, maka sebenarnya Allah telah menentukan rezeki ke dalam perutnya dari apa yang kita tanam. Walaupun semuanya milik Allah, tapi Allah tetap beri pahala. Inilah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini memudahkan kita masuk surga. Salah satu rahman dan rahim Allah kepada kita, Allah memudahkan jalan-jalan untuk menuju ke surga. Dimudahkan. Kalau jalan-jalan menuju ke neraka itu biasanya dipersempit, dipersempit. Tapi kita nekat menerobos jalan-jalan yang sempit. Untuk masuk surga dipermudah, Pak. Tanam pohon, azan waktu azan, datang ke masjid, nggak perlu bayar, gratis.
hanya 5 menit, 10 menit bersama imam dapat pahala subhanallah besarnya. Semuanya gratis, tidak ada yang membutuhkan modal besar. Tapi kalau mau masuk neraka rata-rata butuh modal. Pengedar sabu-sabu butuh modal tidak? Pengedar sabu-sabu butuh modal. Yang pengalaman pasti tahu, perlu modal pertama, keberanian, ditangkap, perlu uang untuk pertama. Melakukan zina perlu modal. Berapa tarifnya 1 jam? Perlu modal. Itu belum lagi bayar hotel, perlu modal. Jadi dipersempit oleh Allah. Cuma kita batat, tunggang, klau priap. Sudah dipersempit jalan-jalan menuju ke neraka, kita buka. Yang jalan menuju surga, Masya Allah banyak sekali. Sampai tanam pohon jalan menuju surga. Semakin banyak tanam-tanam pohon yang membuat orang lain yang dapat bermanfaat ke orang banyak atau makhluk Allah, semuanya berpahala. Maka baik bengeh ni watai bak kaya katanya, pohon kita di depan rumah itu selalu diambil oleh binatang lain. Jangan marah, bersyukurlah kepada Allah. Peliharalah pohon tersebut, insya Allah jaminan setelah kita meninggal pun pahalanya mengalir. Setiap kali ada yang mengambil manfaat. Nah, jadi bahasa Nabi memang bahasa pohon kurma, tapi yang dimaksud sebenarnya semua yang pernah menanam pohon di dunia. Cuma begini, tanam pohon yang dimaksud tanam pohon ikhlas karena Allah, bukan karena proyek. Karena ada orang tanam pohon, tapi dia menanam pohonnya bukan karena Allah, tapi karena dia berbisnis di atas pohon tersebut. Contoh, yang menanam pohon di tengah jalan aspal, untuk apa di tengah jalan tu Pak, supaya indah, taman-taman indah di trotoar di tengah jalan. Nyan untuk melindungi orang jalan atau mengambil proyek dari pemerintah. Kan begitu ceritanya. Ternyata kalau kita gali itu proyek, itu ditenderkan juga. Siapa yang membuat taman di tengah jalan? Nah, itu tender. Jadi dia tanam pohon bukan karena ingin mendapatkan kelebihan ini, tapi dia tanam pohon hanya karena ingin melakukan bisnis. Ini tidak dapat. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu dihitung dengan niat. Dihitung dengan niat. Jadi bukan bermakna nah long pula bak kayanya dari lok semawainya mandum bak jalannya long yang pula. Karena long yang merempok tendernya. Ini merempok tender itu menunjukkan dia berbisnis, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, Pak. Maka setelah ini perbanyak tanam pohon dan jangan merasa bahwa kok trip lama sekali tumbuh pohon kelapa. Biarkan lama, karena ternyata Allah tidak membatasi pohon itu hanya mengalir pahala di waktu kita hidup. Mungkin ketika kita meninggal dia baru besar, mulailah dimanfaatkan, mengalir. Kalau tidak percaya tanya sama orang meninggal, pasti mengalir.